Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Maulidah dengan NIM 2484110008. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Di sini saya membawakan judul Beda Kata, Beda Makna ketika generasi milenial dan Gen Z saling salah memahami. Kadang kita sudah menyampaikan sesuatu dengan benar, namun terkadang ada orang justru salah memahami. Bukan karena kita bicaranya tidak baik, bukan karena kita bicaranya tidak benar, namun kita lahir dari cara memahami yang berbeda. Di era digital saat ini, komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak. Namun ironisnya, justru semakin banyak kesalahpahaman yang terjadi. Salah satunya penyebabnya adalah perbedaan generasi, khususnya antara Gen milenial dan Gen Z yang memiliki budaya komunikasi yang berbeda. Dalam kajian komunikasi antar budaya, perbedaan generasi termasuk dalam bentuk perbedaan budaya. Terdapat konsep high context dan low context communication. Generasi milenial cenderung menggunakan komunikasi yang lebih eksplisit, lebih jelas, disebut dengan low context. Sedangkan Gen Z lebih banyak menggunakan simbol, ekspresi digital, dan makna yang tersirat, disebut dengan high context digital. Tapi selain itu, menurut penelitian yang saya ambil dari Turner pada tahun 2015, generasi muda lebih mengandalkan media digital sebagai sarana ekspresi diri, sehingga menciptakan gaya komunikasi yang lebih cepat, visual, dan simbolik. Perbedaan ini sering terlihat sederhana, namun berdampak besar. Gen Z sering berkomunikasi dengan singkat, menggunakan emoji, stiker, bahkan kode-kode tertentu yang hanya dipahami oleh orang-orang yang di dalam sekelompoknya. Sementara milenial cenderung lebih lengkap, lebih hati-hati, dan lebih formal. Ketika dua generasi ini disatukan, ketika dua generasi ini bertemu, yang terjadi bukan saling memahami, namun justru tidak saling memahami, bahkan justru mereka saling kebingungan. Contoh kecil yang sering terjadi, ketika saya sebagai Gen Z menerima pesan oke, itu termasuk pesan yang dingin, bahkan seperti marah. Namun bagi generasi milenial, itu termasuk pesan yang netral, jelas, ataupun seperti emoji yang ketawa. Bagi saya itu termasuk ya sudah biasa saja, tapi bagi generasi milenial itu lucu. Dari hal kecil seperti itu bisa muncul rasa tidak nyaman. Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan jarak emosional bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tidak benar-benar memahami cara satu sama lain berkomunikasi. Dalam komunikasi, ini disebut dengan sebagai noise, yaitu gangguan yang menghambat pesan diterima dengan baik. Menurut saya, di era digital seperti ini, kita terlalu fokus pada kecepatan dan lupa pada pemahaman. Kita cepat mengetik, kita cepat membalas, tapi kita sering lupa bahwa setiap orang punya cara berbeda dalam memberi makna. Solusinya, yang kita butuhkan bukan hanya koneksi internet yang kuat, tetapi juga koneksi emosional yang mendalam.
Caranya belajar memahami gaya komunikasi generasi lain, tidak langsung menghakimi pesan, memberi ruang untuk klarifikasi, dan yang paling penting, membangun rasa empati. Mungkin masalahnya bukan pada kata-kata yang kita kirim, yang kita ucapkan, tetapi pada cara kita memaknainya. Karena pada dasarnya, komunikasi bukan hanya saling tentang berbicara, tetapi tentang saling memahami. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.